Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Gan Abdillah di Bongkar Fisika. Kali ini pertemuan 12 itu membahas machine learning part 2 dengan metode dengan AND, tetap logika AND dan menggunakan metode support decision tree atau SDT. Pada pertemuan kali ini ada 5 codingan, yaitu DR1, ada KNN01, ada SPM01, regresi DCT, ada KNN dan SPM. Kita akan mencoba metode untuk logika AND dengan metode support decision tree. Sekedar informasi mengenai logika AND, itu adalah logika yang memasangkan dua atau lebih dari pada pemikiran, termasuk ke dalam perkembangan teknologi yang tidak bisa dilepaskan dalam sistem elektronika, terutama elektronika digital. Logika ini tersusun dari gerbang logika yang akan menjelaskan operasi digital yang sudah jadi hal umum jika setiap ilmu pengetahuan akan selalu berkembang. Baik, untuk codingannya kita akan bahas sekarang saja. Untuk codingan pertama itu menggunakan library sklearn dengan import tree, library modulnya tree. Kita pakai database gerbang logika AND dan X data, Y target. Untuk X dan Y hampir sama dengan yang kemarin, itu datanya 0,0 sampai 1,1, Y juga 0,001. Mungkin tidak banyak yang berubah dari pertemuan 12 kali ini, cuma ini pakai ada CLF tree decision tree classifier untuk modulnya. Ketika kita run, data akan ditampilkan data akan ditampilkan seperti ini. Jadi hampir sama dengan minggu kemarin, cuma ini metodenya support decision tree. Kalau yang kemarin itu ANN, metode ANN. Kemudian untuk data kedua itu menggunakan metode K nearest neighbor atau KNN. Logikanya sama logika AND yang mengumpulkan dua pemikiran yang nantinya outputnya tetap satu. Jika tinggi ya tinggi, kalau rendah pasti rendah untuk outputnya juga. Kita akan coba running. Nah, di sini untuk logika K nearest neighbor atau KNN, bisa dilihat tampilan dari output datanya hampir sama dengan yang tadi. Kemudian ini untuk metode SPM01 masih AND juga. Yang atas tetap sama, from sklearn import SPM data gerbang logika AND, X data Y target, XY training classify. Nah, ini perbedaannya pada CLF itu pakai SPM.SPC huruf besar. CLF load fit XY predict dengan data yang sama seperti yang atas juga seperti itu. Ketika kita running, data akan keluar seperti pada gambar, seperti pada tampilan data bawah. Di sini judulnya logika AND metode support vector machine SPM, logika sama dengan prediksi. Jadi yang sebelah kiri 0,00 itu logika dan prediksinya di sebelah kanan sama dengan 0. Lanjut untuk codingan yang keempat itu
agak berbeda dengan yang 3 atas tadi. Itu di sini menggunakan scikit-tree, import decision tree regressor, importnya 6ps 6np, import pandas juga spd, import matplotlib.pyplot splt, database file db sama dengan sinus.txt, databasenya pdread csv file db shape, header kita print juga database, exe-nya sama, mode regresi itu pakai reg sama dengan decision tree regressor seperti di atas ya. Menampilkan data prediksi dengan xx sama dengan np range, n sama dengan len xx, print prediksi decision tree, print juga xxi decision tree, dan predict data predict, plot data prediksi, figure, scatter, title, x label dan legend, kemudian show. Untuk tampilan output dari data, sebentar, ini sinus.txt-nya error. Kita pause dulu ya. Baik, untuk data di sini sudah tampilkan. Mungkin ada sedikit kesalahan pada pemrosesan data. Kita lanjut saja ke regresi KNN file. Di sini kita coba running dulu supaya lihat. Untuk sin 2 juga error, sinus.txt. Jadi harus ada data dulu berupa sinus.txt yang kita tulis sebelumnya. Jadi mungkin pas kita buka di sini mesin learning 2, kita harus buat txt dulu dengan menggunakan notepad. Kita bisa buat txt-nya dengan bilangan seperti pada contoh. Sebentar, contohnya seperti pada open file di Piscom 11. Seperti ini mungkin. Jadi kalau txt kan bentuknya akan dari notepad. Kalau untuk CSV itu pakai Excel. Mungkin kalau seperti ini kita akan coba dulu dengan Ctrl Save dan save dulu di sini logika. Sebentar, sinus. Di sini juga ditampilkan data sinus txt-nya gak terdeteksi karena memang belum dibuat. Kita lihat di sini dokumen. Di sini ada sinus, kita Ctrl X saja, pindahkan ke pertemuan 12. Kita akan coba running sekarang. Nah, setelah kita buat datanya dengan menggunakan notepad berbentuk txt, kita bisa menampilkan datanya bisa kita edit juga di data yang sudah kita buat, sinus. Namanya harus sinus, bentuknya txt, dan isi datanya bisa berubah-ubah sesuai kita menampilkan data seperti apa. Untuk metodenya, metode regression KNN. Ini regresi SPM. Itu juga hampir sama, kita membutuhkan juga
membutuhkan plot sinus.txt yang nantinya bisa ditampilkan di data pas output datanya nanti. Sekian untuk pembahasan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi